Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ala ihsani wa syukru lahu ala taufiqi wa amtinani. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah ta'ziman li sya'ni. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh ad-da'i la ridwani. Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa ikhwani. Alhamdulillah, pada malam hari ini kami masih dapat menemani Anda dan keluarga Anda semua dalam konsultasi online seputar COVID-19 bersama Dr. HSI Peduli. Malam ini merupakan pertemuan terakhir di bulan tidak terasa, sudah hampir 2 bulan rasanya kita menemani sahabat. Program ini berjalan. Semoga program ini bisa terus menemani sahabat HSI dengan memberikan manfaat di tengah pandemi seperti sekarang ini. Besar harapan kita semua, semoga pandemi ini segera berakhir. Amin. Tema pada malam hari ini sangat menarik sekali untuk disimak, yaitu mengenal seluk-beluk gangguan cemas pasca COVID. Baik, seperti biasa sebelum acara inti, sebagai informasi jadwal konsultasi online sebelumnya dilakukan 2 kali dalam sepekan. Mulai bulan Oktober ini dikarenakan ada sabda dan hal, maka program ini hanya akan dilakukan sepekan sekali. Seperti yang terlihat pada jadwal di layar monitor atau layarnya kita bisa. Baik, di layar monitor sudah tampak untuk jadwalnya. Ya, baik. Ya, berikut ada beberapa jadwal dari dokter yang akan berikut tanggal-tanggalnya ya, tanggal sampai dengan Oktober untuk bulan depan Oktober. Itu menjadi 1 pekan sekali. Baik, baik para sahabat, bersama kita telah hadir seorang dokter sebagai narasumber pada malam ini. Beliau merupakan dokter spesialis kejiwaan, yakni Dr. Ahmad Humaydi, SPKJ. Berikut profil beliau. Nama Ahmad Humaydi, usia beliau 36 tahun, domisili di Bekasi Timur, status sudah menikah dengan alhamdulillah diberi rahmat anak 2. Riwayat pendidikan S1 dan profesi dokter dari Fakultas Kedokteran UPN. Profesi dokter spesialis kedokteran jiwa di FK UNS ya, profesinya untuk mengambil profesi di dokter spesialis kedokteran dari FK UNS. Tempat praktik beliau di RSPAD Gatot Subroto Jakarta, Rumah Sakit Hermina Galaksi Bekasi. Buku yang sudah ditulis oleh beliau yaitu Hipnosis Alamiah untuk Praktik Klinis Sehari-hari di tahun 2019 dan juga Analog Therapy The Art of Indirect Psychotherapy tahun 2018. Masya Allah. Baik, itu profilnya dokter ada di screen. Baik, langsung saja kita sapa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Dok. Assalamualaikum, Dok. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan, Dok. Ahlan wa sahlan. Masya Allah, udah lama kita nggak bareng ya, Dok. Alhamdulillah. Harusnya awal bulan, cuma kebetulan Anda belum sempat ini. Oh iya, iya. Kemarin sehat semuanya, Dok, keluarga. Alhamdulillah, keluarga sehat. Udah pada vaksin belum ini? Nggak hujan ya, Dok, di sana? Masya Allah, alhamdulillah, udah semua komplit. Bismillah ya, Dok. Hujan tadi hujan. Masya Allah. Udah enggak. Sekarang reda. Baik, alhamdulillah. Malam ini sepertinya ramai, Dok. Sudah 60-an partisipan nih, belum dimulai nih, udah 60-an. Siap-siap, Dok ya. Kita akan mulai ini. Baik, tema pada malam hari ini sangat menarik nih, Dok, yaitu mengenal seluk-beluk gangguan cemas pasca COVID. Pasien COVID-19 tentunya tidak hanya harus berjuang melawan infeksi virus ya, Dok, yang menyerang fisik mereka. Setelah sembuh dari ini, ternyata banyak dari mereka dilaporkan berbagai problem terkait psikologis nih, Dok. Problem psikologis yang dihadapi pun bervariasi, mulai dari yang ringan sampai yang berat. Salah satunya gangguan kecemasan yang akan kita coba highlight malam ini ya, Dok. Dan mungkin bukan hanya bagi penyintas COVID ya, Dok ya. Kecemasan ini terjadi juga untuk yang bukan penyintas pun juga bisa gitu ya. Terlebih adanya kemarin tuh ada PPKM lah, diperpanjang gitu kan, berharap mau selesai perpanjang lagi gitu, jadi malah cemas, jadi kayak apa ya, uncertain situation gitu ya mungkin ya.
harap-harap yang mau cemas. bikin orang akhirnya nah, ya nggak apa-apa sih, memang untuk kebaikan kita semua ya insya Allah. Dan Insya kita Allah. hanya menghabiskan waktu sehingga di rumah gitu ya. Iya. Baik, selengkapnya mungkin dokter bisa menjelaskan nih tentang seluk-beluk gangguan cemas pasca COVID itu seperti apa, dok? Baik. Tafadhol, untuk berikan. Baik. Jazakallah khairan atas kesempatannya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Kita panjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana kita sampai hari ini masih diberikan berbagai macam kenikmatan, dan sampai detik ini alhamdulillah kita bisa merasakan nikmat iman dan Islam kita itu sebesar-besar kenikmatan dari Allah Subhanahu wa taala, dan juga kemudian nikmat sehat walafiat, nikmat kesehatan akal kita sehingga kita bisa duduk di sini untuk saling berbagi pengetahuan tentang kesehatan, dan juga mudah-mudahan juga saling mengingatkan tentang kebaikan sehingga iman kita juga bertambah, kesehatan kita juga terjaga. Salawat dan salam semoga tercurah kepada Nabi Muhammad SAW, suri tauladan kita yang perjuangannya Masya Allah, kita yang tidak bertemu beliau ribuan tahun setelah beliau wafat, tapi kita dipilih oleh Allah SWT melalui perantara beliau yang berdakwah sampai ke kita bisa mendapatkan kenikmatan iman dan Islam. Ya, meskipun orang-orang pada zaman beliau, saudara-saudara beliau, paman-paman beliau yang sezaman sama beliau itu tidak dipilih Allah untuk menikmati kenikmatan Islam dan iman, tapi kita dipilih Allah untuk bisa berada dalam din yang mulia ini. Dan ini kita patut bersyukur dan kita bersolat memohon pada Allah supaya Allah mencurahkan salatnya kepada Nabi Muhammad SAW. Dan kemudian ini saya terima kasih sekali pada panitia memberikan kesempatan lagi untuk berada di acara ini. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat bagi kaum muslimin. Ya, kalau misalnya ini nanti direkam bisa bermanfaat buat kaum muslimin dan juga masyarakat di Indonesia maupun yang bisa mendengarkan acara ini. Nah, pada malam hari ini materi yang akan saya bawakan adalah tentang gangguan atau mengenal seluk-beluk kecemasan pasca COVID. Nah, ini pertanyaan, kok seluk-beluk kecemasan pasca COVID, atau lebih spesifiknya lagi kok kecemasan pasca COVID. Memang ada apa dengan pasca COVID gitu? Jadi begini para hadirin sekalian, saya alhamdulillah dalam praktek sehari-hari di klinik maupun di rumah sakit, ya, maupun di poliklinik, di bangsal juga, alhamdulillah saya termasuk intens menghadapi pasien-pasien COVID yang tentunya juga dikonsul karena ada masalah psikis, masalah kejiwaan. Nah, di antara gangguan-gangguan kejiwaan yang paling menonjol pada pasien-pasien COVID adalah orang-orang yang mengalami gangguan tidur. Itu bisa dikatakan dari yang saya temui itu sekitar 60% pasien ke atas itu mengalami gangguan tidur, baik dikeluhkan sehingga dapat obat maupun tidak dikeluhkan. Ya, jadi rata-rata mengalami sulit tidur. Kemudian kecemasan, ya, dan juga ada yang mengalami gangguan adaptasi, bentuknya berupa cemas atau bentuknya berupa kesedihan atau rasa kehilangan dari rasa senang gitu, atau disebutnya anhedonik, jadi kehilangan kemampuan dia untuk merasakan kenikmatan atau kesenangan. Nah, itu bisa terjadi pada orang-orang yang mengalami COVID. Ya, begitu juga pada orang yang mengalami COVID, ketika dia dirawat atau isolasi mandiri di rumah, itu juga kan mengalami perubahan atau adaptasi. Ya, itu kembali lagi masalah adaptasi, karena dia mengalami blokade atau isolasi
Nah, isolasi sendiri ketika orang mengalami pembatasan diri, pembatasan sosial, kemudian terancam, maka resiko terjadi gangguan jiwa itu meningkat. Nah, pada sebagian orang itu memicu namanya kecemasan juga. Kemudian selain itu juga bisa muncul gangguan-gangguan pasca COVID, ya, gangguan-gangguan pasca COVID. Jadi ternyata orang yang mengalami COVID, ya kita bisa bayangkan deh, ketika masa awal pandemi itu kita nggak kenal itu COVID itu apa, kita nggak kenal. COVID itu asing, ya, gharib bahasa Arab. Jadi yang terkesan adalah sesuatu yang sangat berbahaya, sangat cepat menular. Apa yang terjadi? Maka kecemasan. Nah, kecemasan yang muncul dengan cara antisipasi, ya, kita mengantisipasi atau sebutnya anticipatory anxiety munculnya. Jadi kecemasan karena mengantisipasi, ya, sehingga itu sudah menjadi suatu frame dalam mental kita bahwa kita ini dalam kondisi bahaya. Nah, kemudian ditambah lagi qadarullah terkenalah dia mengalami COVID, ya. Dan ternyata apa sih yang dialami pada orang yang mengenai COVID? COVID ini memang dikenal sebagai penyakit dengan 1001 macam rupa keluhan atau gejalanya. Kenapa? Karena kerusakannya salah satunya adalah menimbulkan peradangan yang luas di tubuh. Selain dari yang terkenal adalah kerusakan di paru-paru, fungsi pernapasan, ya, kemudian fungsi penciuman, pengecapan dan lain sebagainya. Yang paling terkenal adalah dia merusak fungsi paru. Bisa nggak merusak yang lain? Bisa. Nah, salah satu yang dirusak adalah saluran saraf, ya, atau sistem saraf. Jadi virus corona itu dari satu jurnal dikatakan dia dapat merusak susunan saraf, ya, sel-sel saraf yang misalnya orang gangguan penciuman, terus dia merambat sampai ke otak, terus sampai ke, nah itu bisa merusak saraf di otak secara jalur ascendant dari saraf-saraf, ya, jaringan saraf. Ternyata di sisi gangguan akibat COVID itu juga merusak, ya, dia mengincar namanya S2, ya. Secara umum S2 ini berfungsi sebagai mediator untuk seseorang mengalami keseimbangan pasca ketegangan. Jadi ketika seseorang itu tegang, maka terpicu sistem saraf simpatis. Nah, manusia secara umum dia memiliki kemampuan untuk homeostasis atau penyeimbangan diri menuju kondisi relaksasi setelah tegang. Nah, dimediasi oleh disebutnya S2, ya. Nah, ternyata COVID ini menyerang S2 ini sehingga fungsi penyeimbangan dari ketegangan itu terjadi gangguan. Sehingga mengurangi atau menurunkan respon relaksasi yang mana sistem saraf simpatisnya bekerja terus, sistem saraf parasimpatisnya kurang bekerja maksimal atau tereduksi kerja fungsinya karena mediatornya diganggu oleh akibat COVID ini, virus COVID ini. Sehingga maka wajar pada orang COVID resikonya adalah dia tereksitasi, gampang cemas, gampang insomnia, sulit tidur, ya. Bahkan tumpang tindih, bisa jadi serangannya ke otak. Misalnya tadi infeksinya menyebabkan dia penurunan kesadarannya nggak jernih, ya, makanya ada disebutnya brain fog, ya, kesadarannya tuh tidak jernih, berkabut seperti orang linglung, pelupa, nggak sadar diri, lupa ini di mana atau lupa nama orang, ya. Nah, itu kondisi beratnya bisa disebut delirium, ya, penurunan kesadaran atau kejernihan kesadaran, penurunan orientasi, gangguan siklus tidur, bisa muncul halusinasi dan sebagainya. Nah, itu karena kerusakan akibat COVID. Nah, di sisi lain, kerusakan
akibat COVID juga bisa memunculkan ya tadi, COVID dengan sendirinya ini sudah bisa memicu namanya ketegangan. Nah, ketegangan yang berlarut-larut atau yang terlalu besar ketegangannya ini memicu namanya kecemasan. Cemas itu adalah respon fight or flight, respon ketegangan untuk seorang itu bertahan hidup dengan cara fight, ya, menyerang atau berkelahi, ya, menyerang atau flight, kabur, ya. Sehingga responnya adalah sama-sama tegang. Normalnya seseorang bisa cemas untuk mengantisipasi sesuatu. Tapi pada orang yang mengalami gangguan cemas adalah ketidakberdayaan dia untuk kembali menjadi tenang. Dan mudahnya dia untuk terpicu menjadi cemas atau tegang. Nah, itu cemas. Ya. Bentuknya macam-macam. Tergantung dari bagian-bagian mana di otak dan tergantung dari gejalanya. Ya, gejalanya. Ada kecemasan yang sifatnya karena penyesuaian diri. Ya. Seperti tadi yang saya sebutkan bahwa pada orang yang mengalami COVID, ya, maka situasinya dia berubah. Yang tadinya di rumah bisa senang-senang bersama keluarga, kemudian diisolasi selama seminggu, 2 minggu, 3 minggu gitu, 3 pekan. Ternyata orangnya lama-lama kok menjadi tegang, gampang marah, susah tidur, dia khawatir berlebihan dengan keluarganya, khawatir terhadap keselamatan dirinya, karena ada stresor berupa pemindahan atau perubahan situasi hidupnya, keadaan hidupnya. Nah, ini disebutnya adalah gangguan penyesuaian atau adjustment disorder dengan manifestasi gejalanya berupa kecemasan. Ya. Manifestasi berupa kecemasan. Nah, ada juga karena COVID-nya sendiri. Nah, karena COVID-nya sendiri menyebabkan dia mengalami gangguan di otaknya, gangguan keseimbangan dirinya yang dominan sehingga menyebabkan dia dengan sendirinya cemas. Nah, kalau di klinis kita biasanya tumpang tindih nih. Nah, kalau pasien ini murni karena COVID, saya akan mengedepankan ini gangguan cemasnya karena COVID atau disebutnya gangguan cemas organik. Ya. Karena murni karena COVID dulu, baru nanti diferensial diagnosis atau diagnosis bandingnya yang lain-lain. Karena kita mengedepankan penanganan COVID-nya dulu. Kalau COVID-nya membaik, responnya membaik, maka diharapkan gangguan cemasnya juga membaik. Khasnya gangguan cemas organik adalah ketika kondisi fisiknya atau kondisi penyakit fisiknya itu membaik, maka cemasnya membaik. Cuma kalau memang pada COVID inilah yang agak unik nanti akan kita sebut. Ya, kita lebih lanjutnya lagi. Nah, jadi yang kedua tadi gangguan cemas organiknya karena COVID-nya, selain dari gangguan adaptasinya. Kemudian pada orang yang mengalami COVID ini juga ada kejadian di mana seseorang mengalami trauma. Trauma dia terancam keselamatan hidupnya. Trauma dia melihat orang di sekitarnya tiba-tiba meninggal. Kondisi-kondisi yang mengancam nyawa. Maka ini disebutnya trauma. Disebutnya trauma. Subhanallah, Ana lupa istilahnya tuh. Jadi kondisi-kondisi yang sangat berbahaya sekali atau mengancam nyawa. Nah, kalau dia bereaksi dengan ketegangan-ketegangan, kemudian ada reaksi seperti orang ternganga-nganga di awal, itu biasanya disebut reaksi stres akut gitu. Terpana, seperti orang yang terbengong-bengong, bingung, nggak bisa diajak bicara. Itu pada reaksi awal dia termenung, ternganga-nganga, itu disebutnya reaksi stres akut. Biasanya hilang dalam beberapa jam sampai maksimal beberapa hari. Tapi ada yang disebut
gangguan stres akut. Nah, ini adalah terminologi terbaru, di mana kelanjutan dari reaksi stres akut adalah seseorang ini menjadi trauma sekali, terbayang-bayang sekali dengan kondisi yang berbahaya itu, sampai dia tidak bisa tidur, sampai dia kalaupun tidur mimpinya buruk bertema hal-hal tersebut. Kemudian dia sangat ketakutan mendengar berita atau hal-hal yang berkaitan dengan apa yang dia takuti, misalnya COVID-nya, maka dia akan takut sekali. Nah, respon ketakutannya, respon kecemasannya bisa beragam. Dia bisa cemas, dia bisa sedih, dia bisa menjadi gangguan halusinasi dan lain sebagainya. Dan itu berlangsung bisa dalam 1 bulan. Maka disebut gangguan stres akut. Ya, dia ciri khasnya ada. Jadi ada stres akut itu tadi ya, Dok ya? Apa nih? Jadi, Anda lanjut ya. Stres akut. Jadi berlangsung dalam 1 bulan. Dengan ciri khas adalah trauma. Dia takut sekali dengan tema yang dia takutkan. Misalnya dia takut mati, takut COVID-nya, atau takut dengan suasana rumah sakitnya, misalnya gitu. Maka ketika dia dipaparkan dengan itu, dia akan menjauh. Ya, jadi ada penghindaran, kemudian adalah mimpi buruk atau flashback, terngiang-ngiang kejadian tersebut. Nah, itu ciri khas stres, gangguan stres akut. Nah, ada ketika dia memanjang 1 bulan sampai 6 bulan disebutnya post traumatic stress disorder, PTSD. Baik Dok, boleh kalau kita nanti lanjut lagi Dok untuk lebih detailnya. Sepertinya banyak peserta sudah mencapai 100 pertanyaan masuk mengalir banyak Dok. Masya Allah. Sebenarnya ada lagi yang mau Anda sebutin. Iya, sambil jalan boleh Dok ya? Kayaknya boleh deh kalau gitu. Maksudnya Afwan Dok, ini biar apa namanya, kita lebih penasaran lagi nih. Baik dah. Jadi kita kasih dikit aja. Biar suasana hidup. Iya, biar kita kasih dikit dulu, nanti pasti rame nih. Kayaknya udah banyak yang masuk nih pertanyaan Dok. Baik, Afwan, Dokter, kita mungkin langsung ke tanya jawab ya Dok, biar lebih interaktif lagi. Jazakallah khair atas penjelasannya yang cukup memancing sebenarnya. Jadi cukup memancing untuk banyak pertanyaan. Saya aja udah banyak pertanyaan, tapi saya nanti mendahulukan yang audiens daripada saya sendiri kan. Baik, kita langsung saya bertanya jawab. Silakan bagi yang ingin bertanya bisa langsung raise hand. Mungkin lebih enak langsung raise hand, bisa interaktif dengan dokter, bisa menjelaskan lebih detail gitu ya. Pertanyaan disesuaikan dengan tema malam ini, mohon disesuaikan ya. Tentang apa namanya seluk-beluk daripada apa namanya tentang kejiwaan ya, gangguan jiwa tadi. Terus kemudian silakan menyebutkan NIP kalau Mas Rehen nanti kami sebut, kita buka NIP-nya, kemudian nama, usia, dan domisili sebelum mengajukan pertanyaan. Wah, sudah ada yang resen nih Dok, udah ngantri banyak nih. Yang pertama silakan saya unmute untuk di sini pakai ART ya, nama ART 211-24193. Ya. Sebutkan. Assalamualaikum. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Izin bertanya. Boleh sebutkan NIP-nya, ya. Nama, usia, dan domisili. Ya, nama saya Trining Tias Anggreni, ART 211-224-193. Dari mana dan usianya berapa? Jakarta Pusat, usia 36 tahun. Nah, tafadhol. Ya, syukran. Saya penyintas COVID-19 komorbid asma, negatif dari tanggal 7 Juli 2021. Asma dari usia 9 tahun, qadarullah pasca COVID, asmanya sering kambuh, dan suka minum obat nafasin kalau parah sekali. Dan ini bisa karena cemas, akibat masih suka mencium bau-bau asap seperti waktu positif, Dok. Saya ke ISPA Puskesmas tanggal 20 September, obat habis tanggal 25 September, dan sekarang saya sedang beralih ke herbal. Yang saya tanyakan, kapan saya bisa divaksin? Apakah jedanya itu dari tanggal dinyatakan negatif 3 bulan, atau ketika tidak kambuh sama sekali untuk asmanya, Dok? Itu saja. Jazakallah khair. Bu, ya mungkin ada. Kayaknya pertanyaannya
beda tema ini. Bu, ada kecemasan yang muncul nggak? Iya, Beda tema. itu dia. Maksudnya mencium bau-bau asap itu seperti waktu positif itu masih suka begitu, agak sering gitu. Jadi asmanya suka kambuh karena itu gitu. Cemas, cium-cium bau-bau asap itu kentara banget ya dok, apa namanya di hidung gitu ininya. Tapi asapnya Iya. nggak ada ya Bu ya, cuman baunya aja yang Iya, muncul di nggak hidung ada, gitu. nggak ada Oke. asap gitu, nggak ada. Itu apa dok? Halusinasi atau apa dok? Tafadhol dok. Mungkin. Jadi ngerasanya seperti ngerasa cium bau padahal aslinya nggak ada gitu. Iya, iya. Nah, kalau aslinya nggak ada bisa jadi itu halusinasi ya. Tapi bisa jadi kerusakan pasca COVID-nya nggak juga di otak. Allah Ta'ala alam. Ada nggak gejala-gejala lain? Misalnya ketika menjelang tidur ngedengar suara-suara atau ngerasa ada sentuhan-sentuhan yang nggak ada sumbernya, nggak ada asalnya, tapi kok rasanya ada sentuhan. Kemudian selain cium itu lidah juga terasa ada sesuatu nggak? Itu juga mesti kita explore, ya. Atau mungkin indera penciumannya jadi salah ciumnya bau apa, tapi yang kecium bau asap misalnya gitu. Itu juga. Nah, kemungkinan Allah Ta'ala alam ya bisa jadi itu bagian dari manifestasi kerusakan pasca COVID-nya gitu. Dan juga bercampur dengan traumanya, bisa jadi seperti itu. Sehingga yang terngiang-ngiang adalah bau dan pemicu. Ya, memang untuk kasus-kasus asma, masalah ketegangan mental juga berpengaruh. Ya. Jadi pada sebagian orang yang mengalami asma itu masalah kondisi mentalnya juga ada masalah. Nah, ketika diperbaiki kondisi mentalnya, asmanya lebih cenderung teratur. Walaupun penelitian sekarang juga ada kaitannya dengan masalah vitamin D lah dan lain sebagainya. Allah Ta'ala alam. Cuma kalau misalnya Anda mau tanya nih Ibu yang bertanya tadi, sering jadi kaget-kagetan nggak? Jadi sering emosional nggak? Jadi sering terburu-buru nggak? Tergesa-gesa nggak pasca COVID itu? Sering berpikiran buruk nggak? Tafadholi. Dijawab mungkin. Unmute dulu ya. Ya. Nah, itu perlu dieksplorasi dulu, ya. Tidak ada kecemasan ke emosi, itu tidak ada insya Allah, alhamdulillah. Iya. Hanya itu saja sih dok yang kentara baunya itu ya. Jadi hampir kira-kira seminggu sekali atau seminggu 2 kali itu baunya itu menyengat sekali gitu, menyengat. Tapi nggak ada pemicu ya? Tidak ada, tidak. Nah, ya berarti kan ini ada kemungkinan kerusakan saraf, ya kerusakan sarafnya pasca COVID. Nah, itu perlu penanganan dari kalau nggak psikiatri ya dokter saraf juga dan juga mungkin dokter THT. Ya jadi memang tadi seperti Anda bilang, orang yang kena COVID, virus corona itu menyerang sarafnya juga, menyerang sarafnya. Dan bentuk kerusakannya juga bisa sampai memicu gangguan dalam sensorik, ya pengenalan indera, pengenalan penciuman, pengenalan indera pengecapan, ya, perubahan. Jadi kesannya seperti ada salah cium, salah kecap. Nah, itu bisa terjadi. Jadi mesti dieksplorasi dulu itu apakah ke dokter THT atau ke dokter saraf. Silahkan aja nanti. Ya. Kalau dari dokter jiwanya kalau disertai gejala-gejala yang lain yang bisa membuat Ibu penanya tadi mengalami tertekan yang berlebihan, kemudian udah terganggu fungsi kehidupan sehari-hari, misalnya tadi bisa bekerja jadi nggak bisa bekerja, kemudian jadi gangguan terhadap relasi sosialnya yang tadinya dekat sama tetangga, dekat sama suami, dekat sama keluarga, ini berubah menjadi nutup diri. Nah, itu udah tanya, jangan-jangan udah merambah ke gangguan kejiwaan. Allah Ta'ala alam. Masalah vaksin mungkin bisa ditanyakan ke dokter lain yang lebih kompeten ya. Cuma biasanya 3 bulan pasca negatif. Dok. Jazakallah khairan atas jawabannya, insya Allah. Jazakallah khair. Jazakallah khair dok.
Baik, Dokter Afwan, kita sudah waktunya untuk break sejenak. Mungkin dokter mau istirahat sebentar, nanti tapi Oh 1 menit iya. aja. 1 menit. Oh 1 menit. Ada Iklan jeda dulu. iklan dulu berikut ini. Ini ditutup dulu berarti ya. Nah, ya, kita mute dulu, Dok. Tafadhol iklannya. Ini promo untuk HSIP dari sebelum kita lanjutkan peran selanjutnya itu untuk HSI Peduli, program kota, kakak, dan orang tua asuh. Program yang dirancang untuk mengajak kaum muslimin bertawun, bahu-membahu menolong anak-anak muslim lainnya agar bisa terus bersekolah dan menjadi generasi rabbani yang kuat dan kokoh dalam iman dan ilmu. Mekanisme programnya adalah kakak dan orang tua asuh berkomitmen menyisihkan dananya untuk anak-anak yatim dan duafa dengan nominal tertentu yang sudah ditetapkan oleh panitia. Yang kedua, donasi ini bersifat rutin setiap bulan dan diserahkan kepada anak-anak yang sudah terseleksi kelayakannya oleh panitia dan terdaftar sebagai penerima. Dan kami juga mengundang para muhsinin untuk turut serta berperan dalam program ini dengan menjadi kakak atau orang tua asuh. Ya, semoga menjadi ladang amal kita nanti di akhirat untuk menjadi pemberat amal kita di akhirat. Amin. Baik, kembali lagi mungkin Dok. Info dari Basri kita sudah selesaikan. Silahkan bagi yang boleh sambung cerita yang materi dikit nggak? Mungkin 5 menit. 1 menit Dok. Kayaknya 1 menit. 2 menit. Sudah 101 partisipan, 4 dan ada 8 chat. Nah ini yang kita manage. Jadi kita belum nyinggung masalah tema kita pasca COVID-nya. Jadi ada sebuah penelitian menyatakan bahwa sekitar 34% orang yang mengenai COVID dari sekitar 200 ribuan peserta responden penelitian itu 34% itu mengalami gangguan kejiwaan pasca COVID, ya neuropsikiatri. Nah, 17%-nya itu mengalami gangguan kecemasan. 14%-nya mengenai gangguan emosional atau suasana perasaan atau gangguan mood, biasanya sih depresi ya. Jadi yang paling sering memang gangguan kecemasan. Ya. Nah, ini dikaitkan dengan tadi apa yang Anda sampaikan bahwa COVID ini dengan sendirinya itu bisa memicu ketegangan yang sulit untuk balik menjadi relaksasi, sehingga resiko untuk terjadi kecemasan itu besar. Kemudian pengalaman kondisi yang tegang, kemudian pengalaman untuk mengalami kondisi berbahaya, atau pengalaman di mana seseorang mengalami perubahan situasi hidup, misalnya anggota keluarga yang meninggal atau suasana berubah pasca dirawat COVID, terus kemudian di rumah dia sendiri. Ada pasien saya kayak gitu, di rumah sakit dia ketemu teman-teman baik-baik aja, tapi ketika di rumah ternyata keluarganya pergi diisolasi, dianya tinggal sendiri di rumah, dia nggak bisa tidur, dia lebih cemas. Nah itu juga jadi pasca perawatan COVID. Dan ini berlangsung bisa sampai beberapa bulan pasca COVID, atau bisa justru menjadi pemicu terjadi gangguan jiwa pasca COVID. Dan bentuknya seperti yang saya sebutkan tadi. Jadi bisa gangguan kecemasan atau gangguan kecemasan menyeluruh yang sifatnya berbulan-bulan terjadi. Itu pasien Anda juga banyak seperti itu. Ada beberapa, nggak sebut banyak, tapi ada beberapa yang pasca COVID mengalami gangguan kecemasan yang sifatnya generalized, gangguan kecemasan menyeluruh. Yang tadi nggak pernah cemas, akhirnya menjadi cemas. Tapi bibitnya adalah, premorbidnya, faktor resiko dia sebelum sakit atau gangguan itu adalah biasanya orang-orang yang memang orang yang biasa pemalu atau orangnya sungkanan, tertutup, atau pencemas dari kecil, penakut. Nah itu resiko besar terjadi gangguan cemas pasca COVID-nya lebih besar. Baik gitu. Jadi orang ekstrovert ada untungnya juga Dok ya? Ada untungnya, ada kurangnya. Ada kurangnya juga. Nah, Masya Allah. Baik Dok, ini yang angkat tangan sudah kita Dok, kita beri kesempatan dulu Dok kepada Humairo Khairun Nisa ya kayaknya.
Humairah. Tafadholi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Itu mau disebutkan kalau NIP, nama, usia, domisili. Nama saya Rika, domisili di Depok. Orang Depok nih. Iya. Usia berapa Ibu? Usianya 43. Oh, nah. Iya. Saya ingin berkonsultasi. Ini anak saya, Pak ya. Anak saya yang penyintas COVID-nya anak saya. Iya, Bu. Jadi sudah 2 bulan yang lalu dia sudah sehat. Tapi setelah COVID itu sepertinya tuh sering kalau sudah mau maghrib itu dia cemas gitu, mukanya berubah. Dia sering merasakan sesak nafas gitu. Saya jadi bingung, sesak nafas itu emang dia ada penyakit asam lambung. Udah diobatin berapa kali, tapi selalu setiap pagi tuh normal. Tapi ketika menjelang malam tuh merasa sesak nafas gitu. Nah sebelum pas COVID itu kan dia tidurnya sama orang tua karena dia sakit ya. Setelah paskanya itu dia seperti ini ya, kegelisahan gitu, takut tidur sendirian. Nah karena ketakutan itu jadi kayak ada sesak nafas gitu. Itu hubungannya kejiwaan atau dari penyakitnya ya, atau pasca COVID-nya itu ya? Udah Ibu? Ya. Sudah pertanyaannya? Ya sudah Ustadz. Ya. Saya sampai bingung. Ustadz ini bidang agama, di bidang kedokteran saya, bukan Ustadz bidang agama ya. Ya. Iya dah. Ada yang mau diklarifikasi? Mungkin Dok. Baik. Jadi jazakillah khairan kepada Ibu penanya. Jadi pada pasien-pasien pasca COVID seperti yang tadi saya bilang, ya. Jadi orang yang mengalami COVID itu bisa mengalami trauma atau bisa memicu terjadinya kecemasan. Nah, cemas itu gejalanya apa aja? Jadi secara umum gejala cemas ya, bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian, saudara sekalian, ikhwan fillah, azakumullah. Jadi gejala cemas itu secara umum ada tiga gejala besar. Ya. Yang pertama adalah gejala simpatik, ya. Ya, gejala simpatik. Jadi keluhan-keluhannya seperti keringat dingin, ya. Terus debar-debar, kemudian bawaannya ingin kencing, kemudian kerasa badannya rasanya anyep, tangannya seperti dingin. Nah, ya, kemudian tenggorokannya kayak tercekik gitu. Ya, itu diantara gejala-gejala kecemasan. Kemudian juga bisa terjadi peningkatan asam lambung, ya. Dia napasnya kerasa sesak, seperti pendek. Nah, itu gejala-gejala saraf simpatiknya. Kemudian juga ada gejala ketegangan motorik. Nah, ketegangan motorik seperti tangan jadi gemeter. Kemudian badannya terasa kencang-kencang, kaku-kaku. Nah, karena kaku-kaku ini, kencang-kencang ini, atau ke kepala jadi rasanya berat. Kita juga suka ketukar-tukar nih. Aduh, kencang, leher sakit. Mikirnya kolesterol. Padahal dia lagi tegang. Bisa jadi seperti itu. Ya. Nah, badan cepat capek karena selalu tegang terus, maka dia cepat lelah. Badannya sakit-sakitan. Kemudian gejala ketiga adalah hypervigilance atau kewaspadaan berlebih. Nah, gejala kewaspadaan berlebih ini apa? Contohnya adalah susah untuk bisa tidur. Masuk tidur tuh susah. Atau tidur nyenyaknya susah. Ya. Kemudian mudah kaget. Kemudian tergesa-gesa. Dan karena mudah kaget berarti dia juga mudah emosional, mudah tersulut emosinya.
Kenapa? Karena posisinya dia terancam terus. Ya. Jadi di antara gejala orang cemas adalah kondisi seperti nelan susah, tercekik, seperti sesak napas. Ya, hidung kempang kempis, mulut bisa bergetar, bruxism itu bisa muncul. Asam lambung naik. Ya. Makanya orang cemas biasanya disebutnya GERD, ya, gastroesophageal reflux disease. Jadi asam lambungnya naik ke atas. Kenapa? Karena peristaltiknya ya dia mengalami pelambatan pengosongan lambung ditambah asam lambungnya naik. Ya, sehingga naiknya ke atas, baliknya ke atas bukan ke bawah. Nah, itu terjadi pada orang cemas sehingga suka tenggorokan sakit. Kenapa? Karena asam lambungnya udah sampai tenggorokan. Dan rasa sesak napas, ngos-ngosan. Nah, itu orang yang biasa tegang tuh. Ya. Cemas ini bisa disadari, bisa nggak disadari. Dan apalagi pada orang pasca COVID, ya kondisi seperti itu udah sebaiknya, kalau sebaiknya saran sebaiknya anak ibu dibawa berobat ke psikiater. Ya. Cuma kalau memastikan, periksakan dulu ke dokter parunya, ini masih ada gangguan yang berat nggak? Perlu ronsen nggak? Pastikan dulu kondisi fisiknya. Ketika nggak ada, barulah kita ke psikiater. Gitu. Memang dalam pengobatan kejiwaan, itu kita mengedepankan penanganan gangguan fisiknya dulu. Pastikan fisiknya nggak ada masalah. Even meskipun itu adalah bentuknya kecemasan, kalau perlu kita akan meminta pasien untuk periksa misalnya fungsi tiroid. Ada masalah nggak? Kalau normal, semua normal, berarti itu kecemasan. Misalnya gitu. Ya, jadi nggak ujuk-ujuk. Ya, pastikan dulu ke dokter paru itu memang bermasalah nggak. Kalau nggak ada masalah, berarti kemungkinan besar kecemasan. Udah sampai gangguan kecemasan, dan itu mesti ditangani ya oleh psikiater ahlinya. Kenapa? Karena kasihan kalau responnya setiap sore takut gitu. Ini persis seperti pasien Ana dulu di Lombok pasca bencana gempa bumi besar. Itu ketika menjelang malam, dia cemasnya luar biasa. Setiap menjelang malam, cemasnya luar biasa. Tidur takut. Jadi nggak bisa tidur. Nah ini gejalanya hampir sama, cuma penyebabnya berbeda. Yang satu karena COVID, yang satu karena gempa bumi dahsyat. Baik gitu, Allah Ta'ala alam. Intinya sarannya bawa ke dokter paru atau penyakit dalam, periksakan dulu paru-parunya, ada masalah enggak. Kalau nggak ada masalah berarti baru berobat ke psikiater, ya, ke dokter jiwa. Ya, kalau Depok, karena nggak praktek di Depok ya. Paling ke Jakarta. Iya, ya. Dekat kok dok, Depok Jakarta sekarang. Ya, tafadhol aja, silakan kalau mau ke RSPAD. RSPAD ya dok ya, di RSPAD 6, Masya Allah. Mungkin yang lain juga bisa kan. Baik, nah. Kita akan mix dengan yang di chat ya dok, biar agak imbang. Baik, saya akan bacakan yang di chat dulu. Sebelah NIP ART 191-18020, nama Linda, usia 38, domisili Jakarta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya dok. Saya mantan penyintas COVID, dan dengan COVID ini suami saya rahimahullah wafat bulan lalu. Inilah saya sudah merasa pulih secara fisik dan psikis. Tetapi saat ini anak saya yang paling kecil sangat takut sekali diajak keluar rumah, walaupun hanya ke depan pagar rumah. Anak saya selalu bilang aku takut meninggal seperti ayah kena COVID. Bagaimana cara menanganinya dok? Ini anaknya usia berapa itu? Nggak disebutin nih. Nah ini nggak disebutin nih. Mungkin Ibu Linda yang ada di sini bisa kita jadi kita bisa bedakan nih anak. Kalau disebut anak dengan jawaban aku takut seperti ayah, berarti kemungkinan dia di bawah 12 tahun ya kemungkinan. Nah, ini ada di sini Bu Linda. Tafadhol Ibu Linda. Berapa tahun Bu putrinya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Usia
6 tahun ya, 6 tahun kurang 2 bulan. Iya. Ada lagi klarifikasi Dok? Atau Iya. langsung aja? Jadi bisa kita lihat sekilas di sini bahwa anak Bu Linda ini kemungkinan besar mengalami trauma ya. Jadi ketika dia melihat ayahnya meninggal karena COVID, maka dia menghindari misalnya COVID, apa yang masuk dalam data dia, dalam pikiran dia yang dominan terkait COVID ini. Oh, COVID ini bisa tersebar kalau kita ketemu orang banyak, maka dia akan menghindari ketemu orang banyak, membatasi diri. Nah, membatasi diri sehingga nggak mau sama sekali ketemu orang. Itu kan bagian dari kecemasan. Dan sifatnya mungkin ada trauma. Ya tinggal kita cek, suka terbayang-bayang nggak, suka mimpi buruk nggak, teringat-ingat orang yang kena COVID atau meninggal karena COVID nggak. Kalau pemicunya seperti itu, maka bisa dibilang ini PTSD, Post Traumatic Stress Disorder. Ya. Jadi gangguan stres pasca traumanya. Tapi kalau tidak ada disertai dengan flashback, terngiang-ngiang, hanya sekedar penghindaran, dan gejala-gejalanya adalah gejala-gejala, kalau anak kecil sih kurang khas ya gejalanya, biasanya adalah penghindaran, kemudian jadi perilakunya berubah jadi emosional, gampang nangis, yang bersembunyi di belakang orang tua, nafsu makannya jadi keganggu atau nggak bisa konsen. Nah, itu biasanya gejala kecemasan bentuknya seperti itu. Nah, saran saya sebaiknya dibawa entah ke psikiater anak atau ke psikolog anak yang muslim. Ya kalau enggak ke psikiater ya bisa juga, cuma akan lebih bagus dengan ke psikiater yang khusus anak. Kalau psikolog yang khusus anak itu akan lebih bermanfaat ya. Nah, kalau antisipasinya adalah ibu berkali-kali mengingatkan anaknya tanpa emosi. Sampaikan, "Nak, kondisi COVID itu seperti ini." Diulang-ulang, nggak usah bosan. Sampai dia ada buktinya di hadapan dia dan dia realizing, dia menyadari, oh ternyata nggak seperti itu ya. Cuma pangkalnya adalah kemungkinan itu berkaitan sama masalah dia juga kehilangan ayahnya atau adiknya. Nah, jadi untuk memahamkan dia bahwa keluar itu nggak apa-apa, orang kena COVID itu kalau kita menjaga prokes, itu harus dilengkapi dengan dia menerima bahwa bapaknya, adiknya sudah dipanggil Allah, doakan, relakan, dan semoga dia menjadi anak yang kuat, anak yang soleh. Itu diajak dia untuk menerima keadaan bahwa dia kehilangan adiknya. Dan itu mesti diulang-ulang. Dan appraisal kepada dia, berikan dia satu penghargaan ketika dia mulai berubah lebih baik. Jadi dia ada reinforcement, ada penguatan diri. Ya, semacam kalau istilahnya token ekonomi, ketika dia berbuat baik, kasih dia penghargaan, hadiah, sesimpel apapun hadiah. Puji dia, jangan nge-push dia. Kalau di-push makin jadi, nanti malah geser dari cemas menjadi depresi. Nah itu makin nggak maju lagi kalau udah makin depresi. Ya. Saran sebaiknya juga konsul ke psikiater anak atau psikolog anak. Kalau psikiater biasanya kalau perlu pakai obat. Kalau psikolog nggak bisa ngasih obat. Cuma dia punya kemampuan untuk melakukan psikoterapi terhadap anak-anak. Wallahu ta'ala a'lam. Mudah-mudahan ibu ditolong Allah untuk keluar dari masalah dan anak ibu kembali menjadi anak yang ceria, anak yang membuka diri, soleh atau soleha, sehat semuanya. Amin. Amin. Jazakallah khair. Barakallahu fiik untuk ibu tadi dan putranya ya. Semoga Allah senantiasa melindungi beliau berdua. Baik, kami akan lanjutkan untuk penanya langsung. Mungkin bisa interaksi dengan Akhi Zubair Abu Khawla. Tafadhol, Akhi Zubair. Oh, Masya Allah, jazakallah Abu Muhammad, Masya Allah. Barakallahu fiik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dokter. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Ana Zubair Abu Khawla, ARN 1340124, usia 37 tahun, domisili di Depok.
Ya, izin bertanya nih dok, Depok apakah lagi ini nih. menyebabkan atau enggak gitu ya? Iya, iya. Ya, anak kena COVID itu sekitar bulan Juli, awal bulan Juli sampai sekitar tanggal 23 Juli dok. Juni ya. Juli, Ya? Juli. Juli, Ya, Juli. Juli, awal Juli sampai 23 Juli. Nah, Ana mulai merasakan gejalanya kok ketika Ana GERD sedikit gitu ya dok, atau stres sedikit, itu Ana langsung seperti orang yang kepikiran, wah Ana kena COVID nih gitu kan. Itu hidung langsung terasa mampet, Mampet, keringat tenggorokan dingin sakit, keringet ngucur, dingin. itu Ana berkeringat di kepala itu kayak orang habis mandi dok. Biji-biji jagung gitu ya, gede-gede. Betul, betul. Udah gitu tengkuk Ana yang tadi dokter bilang, itu tengkuk Ana langsung ngerasa pusing. Karena gejala awal Ana kena COVID itu seperti itu dok. Lambung sakit, kepala pusing, keringat berlebih. Dan itu Ana langsung menyangka diri Ana kena COVID lagi dok. Ini baru hari ini terjadi lagi nih dok. Ana ngerasa kok sesak nafas, lambung Ana kok kayak sesak gitu kan, keringat dingin mengucur, padahal nggak ada apa-apa gitu. Gejalanya tegang hebat ya? Betul dok. Tegangnya Sudah makin gitu hebat, Ana, seperti kita mau nggak sadar ya, kayak antum mau kayak hilang kesadaran. Betul. Sudah gitu Ana tem tadi padahal cuma 36,5, tapi ngerasa kok badan tuh panas. Panas aja bawaannya dok. Jadi langsung ke Patri, waduh saya kena COVID nih, saya kena COVID kayaknya gitu kan. Nah itu ngebuat saya jadi parno sekali. Kayak inget kejadian saya hampir 4, bahkan mau hampir 4 minggu saya kena COVID gitu kan dok. Nah yang kedua, istri saya kodorlo, kita ditinggal mertua dan adik ipar yang meninggal. Nah istri saya jadi cemas mendengar suara sirine. Badan meriang, menyangka kayak demam, dan batuknya tiba-tiba muncul dok. Betul, batuknya muncul. Apakah ini memang gejala pasca COVID? Itu yang pertama dok. Yang kedua, apakah ini memang bagaimana solusinya kita menghilangkan pikiran-pikiran itu dok? Masya Allah, Ana mohon jawabannya dokter nih dok. Jazakallahu khairan dok sebelumnya atas. Baik. Barakallahu fiik. Tafadhol. Ya, baik. Ini pertanyaan ini bagus. Jadi memang antum nggak sendirian. Ini memang beberapa pasien Anda memang berkali-kali seperti itu. Ya, kita bisa bayangkan orang terkena COVID, kemudian keluarganya meninggal wafat karena COVID. Itu berapa kali stresor ketumpuk. Pertama stresor biologi, fisiknya kena. Kedua stresor mental. Ketiga stresor keadaan, jedret. Ya, jadi traumatiknya ada, ketegangannya ada. Yang satu trauma kalau dengar suara sirine langsung. Yang kedua trauma kalau sakit lagi. Tapi bentuknya apa? Bentuknya kalau tadi penanya kenanya lebih ke arah serangan panik. Ya. Itu serangan panik. Jadi tiba-tiba muncul gejala-gejala simpatik sindromnya. Gejala-gejala gejala simpatik yang terpicu berlebihan pada satu waktu. Bagaimana cara penanganannya? Ya, kalau sudah sampai mengganggu fungsi keseharian, misalnya kita bisa bekerja jadi nggak bisa bekerja, misalnya kita harusnya bisa keluar rumah bersosialisasi jadi nggak bisa sosialisasi, sampai kita harusnya bisa tidur, bisa makan enak, ini nggak bisa. Nah, itu sebaiknya memang konsultasi, ya, konsultasi. Dan secara umum memang akan lebih cepat kalau menggunakan obat-obatan. Di satu sisi, kalau hanya menggunakan obat-obatan memang nggak cukup, kurang. Perlu penanganan non-obat. Salah satu adalah psikoterapi. Atau minimal kita self-terapi. Self-terapi seperti apa? Anda mengembangkan sebuah teknik sederhana namanya. Ya, di pertemuan dulu kayaknya pernah juga menyinggung. Sebuah teknik sederhana namanya teknik diam. Hanya duduk diam 15 menit. Antum cukup duduk zikir, misalnya duduk zikir aja
ya, nggak boleh bergerak, nggak boleh mikir yang lain. Walau maksudnya nggak bergerak itu supaya dirinya tenang, diam. Ya, mulutnya aja bergerak dan fokus pada apa yang diucapkan. Abaikan yang lain. Misalnya seperti itu. Selama berapa lama? Minimal 15 menit. Idealnya 20 menit kurang lebih. Ya, sampai tubuh itu sulit untuk bergerak. Kenapa? Karena udah tersetel badannya diam. Sampai pikirannya kosong, hanya satu yang terpikirkan, yang lain terabaikan. Itu sudah levelnya sudah terjadi kondisi diam. Artinya pikiran udah semakin sederhana, fokusnya udah meningkat, perasaannya udah tenang. Nah, itu targetnya. Tapi pada orang yang cemas itu memang butuh proses. Ya, kenapa? Karena dia tereksitasi, tertrigger gitu. Muncul jadi cemas. Ya. Kalau orang-orang awam biasa menyebutnya meditasi. Ya, meditate itu kan kondisi focus on something. Jadi fokus, pikiran yang fokus terhadap sesuatu hal itu disebutnya kondisi meditatif. Ya, kondisi meditatif. Ketika kita sholat, khusyuk, hadir hati kita, fokus, kita nyadarin diri kita sedang munajat, sedang berkomunikasi sama Allah, kita ingat apa yang kita ucapkan, nah itu kondisi meditatif. Kita abaikan yang lain, itu kondisi meditatif. Ketika kita zikir pagi sore, zikir ba'da sholat, zikir pagi sore, kita abaikan yang lain, kita duduk dan menyadari apa yang kita ucapkan, kita nikmatin, kita hanyut di satu pikiran itu kondisi meditatif. Itu terjadi sehari-hari dalam agama kita. Masya Allah. Jadi orang di luar sana, dia perlu pakai apalah gitu. Duduknya diatur kayak gimana, posisi lotus lah, apalah, enggak. Ya, tapi simple, salah satu teknik simple ketika kita mau coba adalah teknik diam, hanya berdiam diri, berkontemplasi, kita nyadarin diri. Kalau orang Jawa bilang eling, nah eling, sadar aja. Sadar, tidak berespon dengan apapun, sadar. Nah, itu juga salah satu teknik meditatif, teknik diam yang Anda kembangkan. Nanti di level berikutnya baru nanti membongkar pola pikir yang negatif. Cuma untuk antum self terapinya bisa melakukan pendekatan diam 15 menit sampai 20 menit ya, membiarkan pikiran jadi fokus pada satu hal aja, abaikan yang lain, apapun keinginan, apapun yang dibayangkan atau tergerak sendiri pikiran ya, biarkan aja, kita fokus lagi ke satu. Sama ketika kita sholat terus keinginan kunci di mana, oh ini belum bayar di warung sana nih, udah biarin aja gitu ya, itu sama persis ya, fokus pada satu hal. Insya Allah ketika rutin dilakukan, respon ketegangannya akan perlahan-lahan membaik. Di sisi antum sebaiknya olahraga 30 menit setiap pekan, itu minimal 3-5 kali lah dalam sepekan. Kemudian kena sinar matahari, makan makanan yang kurangin gulanya supaya pencernaannya nggak terlalu lengket. Kalau lengket jadi perlambatan pencernaan sehingga terjadi inflamasi. Itu ngaruh juga tuh. Ya, perlambatan pencernaan itu terjadi karamelisasi di dinding usus, itu juga ngaruh. Sehingga kuman-kuman dinumpuk banyak di situ, rembes ke usus, ke darah, terjadi inflamasi. Inflamasi itu mengganggu terjadinya pembentukan serotonin dan sebagainya yang berguna untuk ketenangan kita. Itu ngaruh. Ya. Dan COVID aja sudah ngaruh bahwa dia ngerusak S2 misalnya untuk meningkatkan respon parasimpatik. Nah, ketika rusak S2-nya, parasimpatiknya nggak bekerja maksimal, yang ada simpatiknya terus tereksitasi sehingga tegang terus. Nah, itu bisa muncul. Jadi kompleks. Jadi pendekatan penanganan kecemasan atau penanganan gangguan jiwa secara umum adalah pendekatan obat, dan idealnya pakai obat, dan pendekatan non obat. Yang sederhana seperti tadi, teknik diam. Wallahu ta'ala alam, semoga Allah menolong antum semua dari masalah-masalah tersebut. Insyaallah. Itu rata kita, solusi kita ya kembali ke agama kita, itu udah solusi semua, Dok ya. Iya, udah solusi semua, udah jauh. Maka anak getol banget dengan pendekatan psikoterapi Islami atau psikiatri Islami. Dok Afwan, ini sebenarnya kalau mau diterusin banyak banget, ada 15 chat dan 6 penanya online lagi interaktif. Kayaknya chat deh. Yang tadi kan udah pertanyaan langsung semua nih, yang chat deh, kasihan.
Jadi kita boleh habisin chatnya 6 atau berapa dok? Izinnya dok, tergantung dokter nih. Yang penting dulu, yang penting. Waduh. yang ini banget, Ya. banget. Yang chat ya dok. Oke. Ada nggak yang japri antum? Pak Abu Muhammad, Anda penting banget nih. Ada nggak sampai kayak gitu? Ya itu aja tuh dulu. Kayaknya ini yang masuk dari tim yang menyeleksi dok. Ini saya bacakan aja dari tim admin yang menyeleksi ya dok. Ini tentang JUR. Jadi dari ART 182 2512139. Sorry, Afan ini ada yang baru masuk lagi nih. Yang paling penting, ini yang paling penting, dikasih referensi nih sama teman-teman di belakang layar. Baik, saya bacakan ini dulu ya, katanya yang penting. Dari peserta ART 21144156, nama Dini, usia 38, domisili Bekasi. Pertanyaan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin bertanya dok, saya penyintas COVID sejak Desember tahun lalu. Apa yang disampaikan dokter kurang lebih sama seperti yang saya alami, insomnia, sering merasa cemas, insecure, dan tremor saya makin menjadi, utamanya ketika berbicara di depan umum. Jika sudah cemas, saya merasa sesak, migrain, dan agak perih di lambung. Bagaimana cara menyikapinya, dok? Syukron atas jawabannya. Afwan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih atas pertanyaannya nih. Tetangga nih, orang Bekasi juga nih. Ya, jadi seperti yang tadi saya sudah jelaskan bahwa gejala yang ibu alami ini, Bu Dini alami ini adalah gejala kecemasan, ya. Dan ini sepertinya sudah sangat membuat ibu distres, alias tertekan sekali, bahkan mungkin terganggu, misalnya insomnia, ya, gangguan fungsi sehari-hari udah, ya. Jadi gangguan terhadap komunikasinya, jadi ketika berbicara depan umum jadi tegang, kan jadi terganggu fungsi pekerjaan, fungsi relasi sosial kan jadi keganggu. Nah, ini sebaiknya memang butuh bantuan profesional. Namun, sembari nunggu atau cari-cari dokter yang bisa dipercaya, misalnya psikiater yang bisa dipercaya, ya bisa menerapkan apa yang tadi saya jelaskan, bahwa ada teknik yang simpel. Ibu cukup latihan sehari minimal sekali, itu teknik diam. Nah, teknik diam ini sebenarnya bisa menggunakan momen ketika ibu zikir pagi, zikir sore, ibu diam. Ketika duduk zikir itu, ibu diam, nggak usah ngapa-ngapain, hanya diam, tenang. Ya, bahkan ayatnya kan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wadhkur rabbaka fi nafsik tadarruan wa khifatan wa duna jahri minal qaul. Ya, wadhkur rabbaka fi nafsik, dan sebutlah nama Rabbmu fi nafsik, dalam dirimu. Ya, artinya kita sadar gitu apa yang diucapkan. Khifatan wa duna jahri. Perasaan kita tuh penuh rasa takut, ya. Dan nggak usah kenceng-kenceng gitu, artinya tenang aja. Ya, jadi nggak usah ketika zikir ngapa-ngapain, ya akan lebih ideal, lebih tenang. Nah, Ana bukan mengajarkan suatu teknik baru dalam suatu tata cara baru dalam berzikir, enggak. Cuma manfaatkanlah momen ketika zikir itu dengan momen yang tenang dan khusyuk, sehingga kita nggak memikir yang lain dan kita nggak gerasa gerusu, jiwanya menenangkan tubuh dan menenangkan pikiran dan jiwa dengan memfokuskan dengan kegiatan apa yang kita kerjakan secara sadar, rutin aja. Ana yakin ketika zikir itu diucapkan pelan-pelan, lambat, tenang, maka yang terjadi adalah nanti akan lebih tenang, insya Allah. Jadi salah satu ciri khas dari kesadaran yang kita sedang, sifat eling atau sifat sadar diri yang akan kita pacu, atau sebutnya hati yang hadir, itu membutuhkan sesuatu dilambatkan. Kita berkaca dengan kegiatan Rasulullah SAW. Bagaimana berdirinya Rasulullah SAW ketika sholat? Bagaimana rukuknya Rasulullah SAW? Lamanya. Lama kan? Ya begitu. Ya. Bagaimana bacaan Rasulullah SAW? Itu Al-Fatihah itu dibaca satu ayat, satu nafas. Satu berhenti. Artinya kan selalu berjeda. Artinya kan semua ucapannya disadari, dilambatkan gitu. Nggak terlalu cepat.
sehingga kita punya kesempatan untuk meresapi dan sadar. Nah, idealnya kayak seperti itu. Walaupun kita sehari-hari yang gerasa gerusu juga ya Pak. Ya, tapi sebenarnya ketika kita kembali kepada Allah dengan tata cara yang baik gitu, yang sesuai sunnah, sebenarnya insya Allah akan membantu kita lebih cepat pulih. Namun saran Anda segera juga tetap dibantu dengan obat ya, karena sudah, apalagi sudah pasca COVID, artinya kita bisa menerka zon kita, kemungkinan kuat adalah, perkiraan kuat kita adalah ini sudah mengganggu fungsi tubuh, berarti butuh obat, dibantu sama activity daily activity yang sifatnya mindfulness atau meditatif itu. Kalau nggak mau pakai teknik meditasi, maka gunakan ibadah kita dengan benar, niatnya ibadah, tata cara yang benar sehingga kita lebih tenang. Bukankah Allah berjanji, ala bidzikrillah tatmainnul qulub? Gitu. Nah, itminan gitu, tenang. Allah Ta'ala alam. Ya, karena bukan Ustadz. Jadi cuman berkaca dari hal-hal yang udah ada di agama kita, sebenarnya udah dibantu banget gitu. Dan di sisi ketika kita ngurangin dosa, ngurangin konflik batin, itu juga mengurangi penyebab kecemasan. Kalau kita ada dosa, ada sangkut paut gitu, aduh kurangin, kita akan gelisah. Makanya kurangin hal-hal yang nggak penting. Makanya karena keingetan juga ucapan Ustadz Firanda tuh, ya ketika mensyarah hadis min husnul islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Karena keingetan juga ucapan Ustadz Khalid Syamhudi, tinggalin hal yang bukan urusan kita tuh nggak usah dipikirin gitu. Lepaskan beban, maka kita akan lebih sederhana hidup kita. Hal yang nggak perlu kita kepokan atau kita cari tahu, kita uruskan, biarkan urusan mereka atau tanggung jawab kita, itu yang perlu kita concern, sehingga kita ngurangin beban, ngurangin tuntutan, ngurangin kecemasan itu. Wallahu ta'ala alam. Masya Allah, komplit dok. Ini komplit obat hati dan obat jiwa serta fisik kita terpenuhi kayaknya. Ini masih ada beberapa nanya lagi, boleh lanjut dok? Atau berapa ini lagi? Ada menarik nih, cuma agak kurang sesuai tema, cuma ini perlu dikasih penjelasan nih. Ada pasien penanya dari Aceh nih. Sorry, saya baca dari Aceh, Bapak Hidayat Abu Rishad nih. Oh, dari Aceh sebentar. Oke, ini tentang gangguan jiwa, orang gangguan jiwa ya. Ini boleh dok dibacain ya? Jiwa atau orang gila berkeliaran hidup di alam terbuka perkotaan. Nah, ini perlu dikasih pencerahan. Dan kita melihat mereka baik-baik saja kesehatannya. Dalam masa pandemi ini mereka sangat rentan gitu ya. Dalam masa pandemi mereka sangat rentan. Orang gila kok enggak kayak dok ini. Ini gitu kan ya dok. Ya. Ini mesti Anda kasih penjelasan ya. Jadi orang yang mengalami gangguan jiwa berat ya, kita dulu bilangnya orang gila ya, tapi kalau untuk komunitas kesehatan sekarang sebenarnya agak ditinggalkan istilah gila ya. Jadi orang ODGJ, orang dengan gangguan jiwa, biasanya nyebutnya seperti itu. Ya, untuk menghilangkan stigma, bagaimanapun mereka juga tetap manusia. Jadi kita menghormati itu. Hanya saja kita masih banyak melihat orang berkeliaran dan sepertinya mereka baik-baik aja kesehatannya. Sebenarnya mereka bukan terlihat baik-baik aja, mereka kan hilang akal. Mereka nggak terlalu menyadari kalau mereka sakit. Ya, sebenarnya mereka adalah orang-orang yang dalam posisi rentan sekali mengalami sakit. Ya, mereka nggak mempedulikan diri mereka. Seperti contoh, kita nggak peduli sama ketika kita nggak peduli kondisi yang sakit kita alami adalah ketika antum pernah nggak mengalami ketika mandi terus baru sadar, oh ada luka di kaki gitu. Dari tadi kemana aja kok nggak sadar ada luka di kaki, pas lagi mandi baru sadar. Nah, orang dengan gangguan jiwa berat itu nggak ngeh kalau dirinya sakit.
Bagaimana dia ngerasain sakit? Orang perasaan batin yang cemas aja udah nggak dipikirin. Ya, ada yang disebut moodnya dangkal. Suasana perasaan dangkal. Dia nggak bisa lagi ngerasain apa sih sebenarnya yang dia rasakan. Udah buta dia. Udah rabun dengan suasana perasaannya sendiri. Ada gap antara kesadaran dirinya sama perasaannya. Nah, gimana dia merasakan badan yang sakit? Dia nggak ngerasain. Ya, jadi kalau kelihatan dia baik-baik aja, sehat-sehat aja, atau bahkan nekat, ya pikirannya hanya pikiran sempit. Pikiran sempit, dia nggak mempertimbangkan yang lain-lain, termasuk kesehatannya udah nggak dia pikirkan, gitu. Dan mereka adalah orang-orang yang rentan dengan virus. Ya, mereka mungkin nggak pakai masker, mereka pakai maskernya juga nggak benar, ya. Kemudian kondisi mereka adalah kondisi-kondisi yang penuh ketegangan. Sebenarnya tubuh mereka kondisi yang rentan dengan ketegangan, ya. Terjadi inflamasi pada mereka. Kalau kondisi mereka makin tegang, makin emosional, makin takut, ya mereka tegang. Nah, tegang itu adalah inflamasi. Nah, ketika inflamasi itu imunitas tubuhnya turun, daya tahan tubuhnya turun, maka mereka adalah kelompok yang paling rentan terhadap penyakit, termasuk virus COVID ini. Jadi ya idealnya semuanya juga perlu divaksin sebagai ikhtiar, ya, untuk mengenalkan tubuh kita dengan virus itu. Ya, bukan bertawakal, udah vaksin nih, udah cukup, apalagi tenaga kesehatan nih, udah vaksin 3 kali, udah leha-leha aja. Enggak, itu namanya tawakal sama vaksin. Nggak bisa kita, ya, ikhtiar, nggak boleh kita tawakal pada selain Allah, kan. Ini banyak nih yang bertawakal sama vaksin, nih anak ngingetin, jangan. Vaksin kan yang cuma ikhtiar, tapi kalau bertawakal sama vaksin ketiga, vaksin kedua, ya itu kita naudzubillah dan masuk ke dalam ranah syirikan, ya. Allah Ta'ala. Nah, Masya Allah, jazakallah khair, barakallahu fiik. Ini satu pertanyaan lagi, boleh dok? Atau sudah? Satu lagi ya, dokter? udah Satu kelewatan. lagi, yang langsung atau mau dibacain dok? Boleh lah. Yang langsung ya. Kasihan kayaknya angkat tangannya dari tadi sudah capek nangkatnya. Kita buka dulu yang udah angkat tangan dari tadi nih. Urutan nomor 4, Umu Zaidan. Tafadholi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dokter. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Iya, Umu, gimana Bu? Nah, dokter, saya ketika COVID masuk ke Indonesia itu memang salah saya, dok, terlalu mengikuti berita. Jadi akhirnya saya itu muntah-muntah, nggak bisa makan, takut keluar, dok, dan akhirnya saya berobat ke psikiater. Alhamdulillah 3 bulan ini bismillah saya agak mendingan, dok. Takutnya itu sudah mulai berani, dok. Jadi saya udah nggak saya konsumsi lagi obat dari psikiater itu. Tapi dok, Ibu domisili di mana, Bu? Palembang, dok. Oh, Palembang, ya. Dok. Jadi sekarang ini saya udah nggak konsumsi obat-obat itu lagi, dok. Kan dikasih racikan sama dokternya, dok. Tapi sekarang ini saya masih sering mengalami kalau lagi GERD itu, dok. Saya kalau udah nggak bisa napas, saya udah ini, dok, udah panik. Bawaannya mau ke UGD aja, dok, kayak udah mau mati, dok. Panik. Kadang saya sampai saya bawa tidur dan saya bilang kayak gini, Allah, hamba serahkan saya malam ini, dan saya bawa tidur, dok. Dan itu berulang, dok. Padahal saya makannya rutin dan nggak telat, dok. Apakah saya memang harus tetap konsul ke dokter psikiater lagi atau gimana ya, dok, ya? Ya, Ibu mohon maaf. Ibu waktu berhenti obat itu Ibu yang berhentikan atau dokternya berhentikan? Saya sendiri yang stop. Nah, ya. Satu lagi saya mau tanya. Selain obat, Ibu melakukan apa di rumah sebagai self maintenance atau self terapinya? Terapi dirinya itu apa? Saya selama ini kan kadang lihat apa, dok, yang terapi yang pakai musik, tapi saya nggak mau lakukan, kan, dok. Saya takutnya kesalahan, dok. Jadi saya nggak lakukan itu. Sekarang saya nyari kesibukan ikut program untuk menghafal Al-Quran. Alhamdulillah dari situ
luar biasa ini dok, apa namanya itu, berkurang was-wasnya itu dok, Ya, cemasnya itu dok. efek Al-Quran secara Al-Quran sendiri sebenarnya adalah obat syifa. Kita kalau meyakini itu benar. Nah, Iya dok. di satu sisi ketika kita menghafal Al-Quran itu terjadi peningkatan fungsi kognitif, ya, fungsi hafalan, fungsi kesadaran diri. Bagaimanapun ibu kan dituntut untuk konsentrasi untuk hafal Quran, Iya ya dok. enggak? Iya Nah, dok. fungsi konsentrasi itu berkaitan sama fungsi otak depan. Otak Iya, depan ini adalah rem dari pusat emosi. Ketika pusat emosi amigdala itu hiperaktif, ya ketika dia ke-trigger dengan satu hal yang bikin tegang aja, dia kan hiperaktivitas seperti ning ning ning. Nah, salah satu peredamnya adalah kekuatan dari otak depan. Jadi ketika fungsi otak depannya tidak bekerja maksimal, maka dia akan dibajak sama pusat emosi. Jadi pikirannya jadi cenderung sesuai dengan emosionalnya. Iya. Makanya peredam ini adalah diantaranya obat-obatan, ya, obat-obatan dan juga memaksimalkan fungsi otak depan. Ya. Dan fungsi otak depan itu juga perlu di sisi lain, kan cemas itu nggak cuma pusat emosi yang bekerja, tapi badannya juga tegang, ya. Badannya juga berdampak tegang. Di antaranya adalah asam lambung yang naik, ya, pergerakan usus yang melambat. Nah, jadi ya kalau ibu tadi ikutin aja apa yang saya ajarkan dalam sesi tadi, saya mengajarkan sama pasien-pasien saya untuk melakukan teknik diam, ya, teknik diam yang sifatnya meditatif, yang sifatnya membuat orang jadi fokus pada satu hal. Nah, kalau ibu agak ragu atau bingung melakukannya, nah saya suka mengajarkan pada muslim melakukannya hanya cukup ketika dia sholat, ketika dia zikir pagi sore, zikir habis sholat, atau ketika dia tahajud, zikir setelah tahajud, ya, nunggu sholat subuh atau pas lagi sahur, silahkan ya dilakukan setidaknya. Kalau saya penelitian sebenarnya 15-20 menit paling tidak dalam melakukan posisi tersebut. Nah, itu yang ibu tadi ikut nggak yang saya mengajarkan teknik diam? Ikut dok. Nah, itu dilakukan Bu, itu penting ya. Dan teknik diam yang saya ajarkan itu udah menggabungkan proses relaksasi, artinya badannya dibuat lemes, dibuat meminimalisir pergerakan. Kedua, meminimalisir pikiran, sehingga berdampak pada meminimalisir dinamika perasaan. Maka terjadi istirahat fisik, istirahat rasa, istirahat pikir. Nah, disitulah terjadi proses penenangan diri. Nah, ketika ibu melatih, bempernya ibu untuk menghadapi kecemasan itu lebih tebal. Jadi ibu nggak gampang crash, nggak gampang berbentur dengan satu kecemasan. Iya, ya, di satu sisi, Bu, minum obat itu seperti melatih otak untuk tenang, ya. Jadi ketika obat jiwa itu digunakan, kemudian dihentikan tiba-tiba, maka bisa timbul fenomena rebound, ya, fenomena kambuh lagi, ya. Jadi kalau mau menghentikan, dia ada namanya istilahnya tapering off, diturunkan dosisnya, ya, pelan-pelan. Atau saya kasih tip bocoran nih, kalau mau ibu bisa minum sehari, bisa minum sehari enggak, sehari minum sehari enggak, sampai ibu yakin saya mau coba 2 hari untuk minum sesekali kalau saya perlu aja, nanti sampai level saya nggak perlu obat. Nah gitu, saya kadang ngakalinnya sama pasien seperti itu. Ini bocoran antar kita aja di grup ini ya. Iya dok. Dari dokter saya juga udah bilang kayak gitu dok, kalau udah merasa enak ya dijeda aja kayak gitu. Nah sekarang saya merasa diri saya nggak butuh, sudah dalam tahap saya nggak butuh obat itu dok, tapi kok asam lambungnya ini naik terus tuh. Karena saya ada yang bilang juga jangan berobat itu karena kamu kurang tawakal kayak gitu. Jadi saya bingung kan dok. Nggak bisa Bu. Ya memang karena obat anti depresan kata orang kayak gini, gitu. Tawakal sama akidah itu ranahnya ranah kognitif.
ranah keyakinan. Ya, settingannya adalah settingan di pikiran. Tapi kalau sudah menimbulkan gejala di dalam bentuk otomatisasi di badan, gejalanya sudah sampai ke badan, maka mau nggak mau harus pakai obat. Gitu ya, Dok. Ini bukan masalah mindset lagi, tapi masalahnya adalah sudah ke level fisik, maka perlu dibantu sama obat, perlu dibantu dengan latihan, ya. Iya, Dok. Iya, Dok. Jadi memang nggak sendirian. Jadi seperti yang tadi saya bilang, Ibu bagus, iya hafal Quran, bagus banget, saya juga pengen. Kedua, kegiatan zikir khusyuknya ditingkatkan. Kalau saya bilang ke orang awam, bilangnya kegiatan meditatif, kegiatan yang menghadirkan pikiran khusyuk, pikiran yang terfokus, fokus, sadar, dan tunduk gitu. Jadi dia tenang, nggak mikir yang lain gitu. Iya, Dok. Itu diperbanyak. Iya, Dok. Efeknya adalah jiwa-jiwa yang tenang, Bu. Iya. Seperti itu, Masya Allah ya. Jazakallahu khairan, Dok, atas jawabannya. Iya, Bu. Mudah-mudahan segera pulih ya, Bu. Amin, Allahumma amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Masya Allah. Baik, dokter. Masya Allah, tak terasa ini udah hampir setengah 10 kita. Kalau bisa meneruskan sampai pagi, mungkin sampai pagi, Masya Allah. Nggak selesai. Tapi kita harus mengistirahatkan tubuh kita ya, Dok. Iya. Kita memberikan hak istirahat untuk tubuh kita supaya besok bisa beribadah kembali dengan optimal. Alhamdulillah. Baik, jazakallah khair. Alhamdulillah tidak terasa sudah 60 menit lebih kali ya. Ini kita menemani sahabat ASI lebih lah, lebih 1,5 jam pada program konsultasi online bersama dokter ini. Sebelum kita tutup, silakan dokter berikan sedikit aja semacam resume konsultasi kita, apa yang kita dapatkan malam ini. Mungkin bisa kasih satu resume sedikit aja, Dok. Intinya begini, gangguan kecemasan atau gangguan yang terjadi dalam kejiwaan atau mental seseorang itu bisa terjadi pada siapa saja, ya, termasuk pada seorang yang mungkin kapasitas agamanya kita kenal cukup tinggi sekalipun. Kenapa? Karena gangguan jiwa bukan masalah gangguan terkait tawakal, terkait iman, bukan sekedar itu, tapi juga berkaitan sama fisik, ya. Maka bisa dibilang orang mengalami masalah kejiwaan bisa jadi itu musibah, ya, bisa jadi itu musibah. Sehingga kita jangan menstigma baik diri kita maupun orang lain ketika dia mengalami gangguan was-was, gangguan seperti ini. Ya, di salah sisi penanganannya adalah penanganan mindset atau penanganan kognitif. Di salah sisi lain, kalau memang perlu obat, ya obat, jangan distigma. Termasuk pada orang yang mengalami pasca COVID. Jadi banyak orang yang berhenti berobat kemudian menjadi gangguannya berlanjut atau tambah parah karena di stigma, jangan minum obat dari dokter jiwa atau jangan diterusin nanti makin ketergantungan atau makin bodoh dan sebagainya. Jangan. Ya, karena setiap orang berbicara sesuai kapasitas keilmuannya. Ya, jangan melampaui hal tersebut. Kalau nggak tahu obatnya fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Ini berlaku universal. Kalau nggak tahu tanya sama orang yang tahu. Kalau kita nggak yakin, tanya sama yang lain. Second opinion. Wallahu ta'ala alam. Mudah-mudahan manfaat buat para mendengar dan kaum muslimin. Masya Allah. Jazakallah khair, Dok. Sudah menyempatkan waktu menemani sahabat AS pada malam hari ini dengan memberikan banyak ilmu yang sangat bermanfaat, insya Allah. Dan jazakumullah khairan kepada para partisipan semua yang sudah hadir menyimak acara malam hari ini. Semoga bermanfaat apa yang sudah disarankan dijelaskan oleh dokter. Mohon maaf apabila yang raise hand maupun yang sudah chat belum bisa dibacakan atau ditunjuk semua. Insya Allah akan ada kesempatan lain di kesempatan berikutnya. Kita masih akan hadir juga insya Allah jika Allah memberikan kita umur dan juga kesempatan untuk bertemu kembali. Bismillah, insya Allah kesempatan berikutnya silakan untuk raise hand duluan ya partisipan supaya kita bisa kasih kesempatan duluan. Kemudian jangan lupa jaga selalu pola hidup sehat, makan, tidur, dan olahraga dengan teratur dari dokter sudah sarankan juga. Selalu jaga hubungan komunikasi pertama dengan Allah dulu, dengan orang terdekat, baik teman maupun keluarga. Kita harus selalu
jaga iman kita ya. Teman-teman, mendekatkan diri pada Allah dan selalu berbaik sangka kepada Allah atas takdir apapun yang terjadi yang dihadapi. Baik, jangan lupa selalu kritik dan saran dapat sahabat layangkan ke http://dokter.hsi.id. Di situ juga ada jadwal-jadwal konsultasi dan juga jadwal berikutnya itu ada di screen di Sabtu 2 Oktober 2021, Sabtu pagi ya, Sabtu pagi besok tanggal 2 Oktober. Baik, para sahabat, insya Allah kita akan bertemu kembali di hari Sabtu pagi dalam program konsultasi online COVID-19 dengan Dr. HS Peduli, dan semoga Allah tetap menguatkan kita berjalan di atas manhaj yang lurus ini, insya Allah, serta menjadikan semua usaha kita berbuah pahala dan ampunannya. Amin. Saatnya saya Beni dan seluruh tim HS Peduli yang bertugas pamit undur diri. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khairan. Pamit. Ya, naam, jazakallahu khairan. Jazakallahu khair semua tim panitia yang sudah menyiapkan ini semua, insyaallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.